Kita sekarang hari ini belajar mengenai apa yang terjadi di tribulasi. Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita mengenai eskatologi atau akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Pada gambar yang kita lihat tentang future event, kita bisa melihat bahwa kita sudah membahas di video sebelumnya mengenai rapture, rapture, lalu bema, dan lalu pernikahan anak domba. Di bema kita bukan menentukan untuk masuk surga apa tidak, melainkan kita mendapat mahkota di tahta pengadilan Kristus atau bema. Ya, dan lalu kita menikmati pernikahan anak domba. Setelah itu kita akan turun bersama dengan Tuhan setelah dunia mengalami tribulasi. Setelah dunia mengalami tribulasi, maka kita akan turun bersama Tuhan dalam kedatangan Kristus kedua kali bersama umat Tuhan untuk memerintah. Ya. Nah, kita sekarang hari ini belajar mengenai apa yang terjadi di tribulasi. Kita bahas di Wahyu 6. Di sana Wahyu 6 ayat 1 sampai Wahyu 19 ayat 6 adalah masa-masa tribulasi, yaitu 7 tahun masa tribulasi. Apa yang terjadi di sana? Kita baca dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita bahas mengenai materai, ya. Jadi nanti ada 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Sekali lagi, 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Saya tampilkan dahulu ya, apa hubungannya, klik ya. Nah, hubungannya adalah 7 materai, 1 sampai 6 itu hukuman pada dunia. Lalu yang ke-7 akan muncul 7 trompet. Ya. Dan ketika muncul 7 trompet dari 1 sampai 6, trompet itu 1 sampai 6 menghasilkan hukuman bagi dunia. Trompet ke-7 memunculkan 7 cawan murka Allah. Ya, kita bahas Wahyu 6. Dikatakan di sana dengan judul perikop, ke-6 materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di sini kita bahas materai yang pertama dibuka, ada kuda putih. Ya, dikatakan di sana yang menungganginya dikasihkan mahkota kemenangan. Tapi saudara, kita bisa lihat bahwa yang menunggangi senjatanya apa? Senjatanya itu panah. Ini adalah antikristus, ya, antikristus. Sedangkan kalau dalam Wahyu 17 menunggangi kuda putih, senjatanya pedang, itu ialah Kristus. Ya, jadi apa isi materai pertama? Yaitu antikristus datang ke dunia. Mulai datang dan ingin menguasai dunia ini. Ya, lanjut. Kita lihat video dari ilustrasi yang kita punya supaya dapat memahami tentang sangkakala ini yang pertama. In a united world, one currency, one language, one goal, to strive every day to make the lives of all men better and better. One dictator? Oh yes, I know that some of you are thinking that, and I know where this fear is coming from. The same fear that caused dear friends to strike down Julius Caesar right there in the Roman Forum. Fear of what he could become. For Brutus said he was ambitious. But dear friends... Jadi seperti yang kita bahas bahwa
Antikristus ini adalah pribadi yang jenius dalam akal, jenius dalam berpidato, jenius ekonomi, ya, one currency, satu mata uang, ya, jenius dalam militer dan sebagainya. Jadi baterai yang pertama isinya adalah Antikristus. Yang kedua, kita bahas ya, kita baca Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka mata yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka mata yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi mata yang kedua dan ketiga itu kudanya berwarna berbeda. Ketika mata yang pertama kudanya berwarna putih dan yang menunggangi memegang panah. Itulah Antikristus. Yang kedua kudanya berwarna merah padam. Tugasnya adalah untuk mengambil damai sejahtera. Sehingga manusia akan berperang satu dengan yang lain. Kita lihat dari ilustrasi mata yang kedua merah padam, kuda merah padam. Ketika anak domba membuka mata yang kedua, maka muncullah kuda merah padam. Mengambil damai sejahtera. Jadi yang kedua akan ada perang yang besar, ya, perang yang besar karena manusia nggak punya damai. Yang ketiga, kuda berwarna hitam, ya, maka dikatakan ia membawa timbangan. Artinya apa? Secupak gandum sedinar, artinya kelaparan. Akan terjadi di mata yang ketiga, kelaparan bagi orang seluruh dunia. Jadi ini akhir zaman ini bukan terjadi cuma di satu daerah, Timur Tengah saja, atau di Eropa saja, di Afrika saja. Tapi terjadi seluruh dunia. Kita lihat ilustrasi dari materi yang ketiga. A crust of bread for a worker's wages. Jadi materi yang ketiga membuat kita di seluruh dunia, membuat orang seluruh dunia, kalau kita kan pengangkatan ya, membuat orang seluruh dunia itu mengalami kelaparan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk semua yang kami sudah pelajari. Bila bukan menimbulkan ketakutan, tapi menimbulkan iman, kalau kami semua setia, kami boleh menyongsong Engkau di awan-awan dan bersukacita karena Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati semua yang telah mendengar, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh mengerjakannya di dalam hidup kami. Berkati Tuhan, bila iman kami bertumbuh terus semakin mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mengasihi Engkau dengan hati, jiwa, dan akal budi setiap kami. Terima kasih pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, dalam keadaan yang baik, roh yang menyala, dan kerinduan untuk terus belajar memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
kita sudah membahas bagian dari 7 materai yang akan terjadi di bumi selama tribulasi. Tuhan menghukum dunia. Dan bila bukan kita ketakutan, tapi kita semakin setia, supaya kita mengalami pengangkatan dan sukacita berbahagia selamanya. Bagi Bapak saudara ingin berdiskusi, silakan tinggalkan di komentar. Boleh saling berdiskusi satu sama lain, dan saya akan terus menjawab apa yang bisa saya jawab, apa yang ditanyakan, ya. Dan Bapak saudara yang ingin membagikan, silakan tekan share, bagikan ke teman, saudara, rekan, dan percayalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tinggalkan tombol like bagi Bapak saudara yang suka, dan jangan lupa subscribe supaya dapat melanjutkan pembelajaran ini lebih dalam lagi. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.